Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Siti Masfufa Iriani, calon guru penggerak angkatan 11. Di video saya kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu sendiri adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa anak hanya selembar kertas putih yang kosong dan kewajiban seorang pendidik hanya mengisi lembar kertas putih tersebut. Pembelajaran yang saya lakukan hanya saja mentransfer materi pelajaran sesuai pada indikator pencapaian anak. Dan biasanya saya hanya menilai hasil anak dari aspek kognitifnya saja. Saya pun merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah dilakukan evaluasi. Saya tidak memberikan kesempatan murid untuk memberikan tanggapan ataupun pendapatnya karena fokus saya hanya pada ketercapaian materi saja. Saya juga berpikir murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saya pun tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham ataukah tidak tentang apa yang sudah saya ajarkan kepada anak-anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, cara pandangan saya tentang pendidikan telah berubah dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Anak bukanlah selembar kertas putih yang kosong, tapi kertas yang sudah terisi penuh coretan-coretan buram atau samar sejak lahir. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk yang sudah mereka bawa sejak lahir. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik dan menyamarkan coretan yang buruk. Kognitif bukan hal lagi yang terpenting, melainkan harus diselaraskan dengan budi pekerti. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, jujur, selamat, dan bahagia. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berekspresi sesuai model atau metode pembelajaran yang media yang tepat. Ketika anak diberi kebebasan atau kemerdekaan belajar sesuai kodratnya, dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan merasa cinta akan belajar. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Guru juga harus mempelajari karakter murid karena setiap anak adalah unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, memberikan kesempatan mereka tumbuh dengan segala kodratnya. Yang dapat saya terapkan di kelas yaitu 1. Merancang pembelajaran bervariatif, interaktif, dan menyenangkan dengan melibatkan murid dengan metode student center. Yang kedua, akan menerapkan pembelajaran abad 21 tentang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga adalah saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang setiap murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Akhir kata, jadilah guru yang menyenangkan bagi murid-murid kita.
Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.